Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku, di hari yang ketiga pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah saat ini, bersama saya, Ibu Vera Sijarlaki, kita akan belajar tentang materi pembinaan mental beragama. Anak-anakku, ada yang sudah pernah mendengar tentang pembinaan mental beragama? Iya. Kita akan belajar mulai dari pengertian pembinaan mental. Pembinaan mental itu adalah usaha untuk memperbaiki atau memperbaharui tindakan atau tingkah laku seseorang melalui bimbingan mental atau watak atau kejiwaan seseorang sehingga ia memiliki kepribadian yang sehat, akhlak yang terpuji, dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupannya. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang tujuan pembinaan mental beragama. Ada 3 tujuan utama pembinaan mental. Yang pertama, menumbuhkan mental yang sehat, yaitu iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta tidak merasa terganggu ketentraman hatinya. Tujuan yang kedua adalah terwujudnya pribadi yang memiliki kepribadian beragama yang baik, sehingga akan dapat mengendalikan kelakuan, tindakan, dan sikap hidupnya. Tujuan yang ketiga adalah menanamkan ketentuan-ketentuan moral yang berlaku dalam lingkungan di mana seseorang hidup. Ini 3 tujuan utama pembinaan mental. Dan bagaimana selanjutnya, dalam mencapai tujuan pembinaan mental itu kita melihat ada faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan mental seseorang. Ada 2 faktor utama yang mempengaruhi keadaan mental seseorang. Yang pertama adalah faktor intern atau faktor dari dalam diri seseorang seperti sikap, sifat, temperamen, kebiasaan, minat, ataupun bakat seseorang. Dan faktor yang kedua adalah faktor ekstern atau faktor dari luar diri seseorang. Faktor dari luar diri seseorang bisa dari lingkungan yang ada di sekitarnya, apakah itu lingkungan keluarga ataupun lingkungan yang terdekat di mana ia sering berinteraksi, ataupun lingkungan sekolah, sebagaimana adik-adik berinteraksi dengan teman-teman, dengan bapak ibu guru, ataupun dengan komunitas sekolah yang ada, dan juga bisa juga dengan lingkungan yang lebih luas lagi, yaitu lingkungan masyarakat. Faktor-faktor ini, jadi 2 faktor ini, faktor intern dan ekstern ini, turut berpengaruh dalam mental, pembentukan ataupun pembinaan mental seseorang. Nah, bagaimana cara membina mental seseorang? Ada 4 cara yang dapat dilakukan untuk membina mental seseorang. Yang pertama, menanamkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah menanamkan rasa tanggung jawab. Ketiga, menanamkan rasionalitas dan rasa ingin diakui. Yang keempat, menanamkan aturan dan disiplin. Dengan menerapkan 4 cara ini, diharapkan seseorang dapat memiliki mental yang baik dan bahkan terus dapat dibina untuk terus dikembangkan ke arah yang lebih baik. Anak-anakku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, pembinaan mental akhir-akhir ini sering kita dengar karena sering dihubungkan dengan salah satu program pemerintah Republik Indonesia melalui Bapak Presiden Joko Widodo yang mencanangkan tentang revolusi mental. Kenapa butuh revolusi mental? Karena diharapkan melalui revolusi mental ataupun perubahan besar-besaran ini terhadap mental, ini dapat mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di negara kita Indonesia,
Bahkan dengan harapan dapat mendorong bangsa Indonesia untuk mencapai berbagai kemajuan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dengan pencanangan revolusi mental, maka pembinaan mental, perubahan mental ke arah yang lebih baik merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Nah, anak-anakku, sehubungan dengan hal ini, maka pendidikan agama dikatakan adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Mengapa pendidikan agama disebut unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental? Karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan tinggi tanpa ada paksaan dari luar, itu datangnya dari keyakinan beragama. Anak-anakku, ini berarti bahwa keyakinan beragama itu harus terus dipupuk dan ditanamkan sejak kecil, sedini mungkin, sehingga keyakinan beragama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kepribadian seseorang sejak ia anak-anak sampai ia dewasa. Nah, ini kepentingannya. Kenapa kita perlu belajar tentang pembinaan mental beragama? Karena pada intinya pendidikan agama bukan hanya berbicara tentang teori bagaimana seseorang itu beragama, atau bukan hanya sekedar bagaimana seseorang itu disebut memiliki agama. Apakah kita beragama Kristen, beragama Katolik, beragama Islam, ataupun agama-agama lain. Bukan hanya sekedar kita memiliki agama. Agama adalah kebutuhan dalam hidup seseorang yang dapat mengatur keseluruhan kehidupan kita. Jadi, sekali lagi agama bukan hanya berbicara tentang teorinya, tetapi lebih kepada keyakinan terhadap kebutuhan yang dapat dipahami, dirasakan, bahkan dipertanggungjawabkan. Hal ini berarti pendidikan agama bukan hanya untuk sekedar diketahui, tetapi lebih daripada itu. Bagaimana pendidikan agama itu dihayati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui perkataan dan perbuatan yang dilakukan. Contoh praktisnya adalah bagaimana ketika kita berbicara dengan baik, ketika kita hidup dengan jujur, bagaimana kita hidup bersama dengan orang lain di sekitar kita dengan saling mengasihi, saling menolong, tidak melihat perbedaan latar belakang, status sosial, agama yang ada di sekitar kita. Ataupun bagaimana ketika kita hidup peduli terhadap kebersihan lingkungan. Ini contoh praktis bagaimana agama dinyatakan bukan hanya sekedar teori, tetapi diberlakukan dalam kehidupan setiap hari. Anak-anakku, kita sudah diajarkan tentang pendidikan agama sejak kecil. Bahkan orang tua kita melatih kita sejak kecil untuk bertumbuh di dalam agama yang kita anut. Bagaimana orang tua mengajarkan kita berdoa, misalnya sejak kecil. Setiap saat, dimanapun, bagaimanapun keadaan kita. Kiranya ini dapat terus kita pegang, dapat terus kita ingat, agar di tengah berbagai tantangan, di tengah berbagai tawaran dunia yang semakin bebas, semakin membawa kita ke dalam berbagai hal yang terkadang membuat seakan-akan ada hal yang lebih utama dibandingkan Tuhan dalam kehidupan ini. Maka jangan kita goyah, teruslah berpegang dalam keyakinan iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang pertama dan terutama dalam kehidupan ini. Tak akan tergantikan oleh game, tak akan tergantikan oleh TikTok, YouTube, ataupun hal-hal lain yang ada di sekitar kita. Semoga
kita semua semakin giat dan rajin untuk meningkatkan kehidupan keberagaman kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat, Mandu berkarya, sulut hebat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.